Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Wahyu Febriana Putri dengan NIM 221561301 dari program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Pengantar Pajak. Adapun pokok-pokok bahasan yang saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi pajak, yang kedua unsur-unsur pajak, yang ketiga fungsi pajak, yang keempat syarat pemungutan pajak, yang kelima sistem pemungutan pajak, yang keenam jenis-jenis pajak, dan yang ketujuh tarif pajak. Definisi pajak. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Haji Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan menurut Rifki Sidik, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur pajak. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek pajak disebut sebagai unsur pertama karena tanpa adanya subjek pajak, perputaran pajak di Indonesia pun tidak bisa berjalan. Sebab pungutan pajak hanya bisa dibebankan pada subjek pajak, bukan pada benda ataupun jasa. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka mendapat beban pungutan pajak dan wajib membayarnya. Jika tidak, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atau denda dengan besaran yang telah ditentukan pemerintah. Yang ketiga ada objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat ada tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak atau objek pajak. Besaran tarif pajak sangat variatif dan umumnya berbeda satu sama lain. Besaran tarif pajak beserta aturan lainnya yang berhubungan telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pajak. Terdapat 4 fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi mengatur atau budgetir. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi mengatur. Melalui kebijaksanaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, yang ketiga,
ada fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana dan dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Contohnya, apabila suatu negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan pajak yang relatif lebih tinggi. Sedangkan apabila negara mengalami deflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan yang relatif rendah. Yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat pemungutan pajak. Terdapat 4 syarat pemungutan pajak, yaitu yang pertama, syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, ada syarat yuridis. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Yang ketiga ada syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Dan yang keempat ada syarat finansial. Pemungutan pajak harus selalu dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh maksimal dan tepat sasaran. Efisiennya dimaksud pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya yang minimal. Sedangkan efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Self-Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Contohnya itu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada withholding system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya pada perusahaan terdapat pemotongan pajak penghasilan seperti PPh 21, 22, dan 23. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut golongannya, ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, ada menurut sifatnya. Terdapat pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berlandaskan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
Yang ketiga ada menurut lembaga pemungutannya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta bea materai. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri atas pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan, dan serta pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Terdapat 4 tarif pajak, yaitu yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif proporsional saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, persentasenya pun akan tetap sama. Salah satu contoh tarif proporsional yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 11%. Yang kedua ada tarif tetap atau regresif. Tarif regresif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Sehingga tarif yang dikenakan besarannya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada tarif progresif. Dalam tarif progresif, saat pemungutan pajaknya, persentase akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Dan yang keempat ada tarif degresif. Kebalikan dengan tarif pajak progresif, persentase pajak dengan tarif degresif akan dipungut lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan di Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Sekian presentasi yang saya tayangkan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasambhi. Om Shanti, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.